Dan untuk membahas mengenai perangai dan air muka Verdi Sambo selama menjalani sidang kode etik kepolisian, telah bergabung bersama kami pakar komunikasi dan perilaku Kirdi Putra. Selamat petang Pak Kirdi. Selamat petang Mbak. Pak Kirdi, kalau kita melihat ke sidang kode etik Verdi Sambo kemarin, langkahnya atau penampilannya begitu firm gitu. Menurut Pak Kirdi melihat itu, apakah ini karena memang dia masih percaya diri atau sedang menguatkan diri? Kalau kita melihat kondisi kemarin, kita tak boleh cuma hanya melihat satu snapshot peristiwa, tapi kita tarik mundur dulu ke hari sebelumnya ketika sidang yang sama. Sebetulnya pada hari sebelumnya di sidang yang sama, kita sama-sama melihat dan bisa dilihat dengan sangat baik. Ada dua poin yang paling besar terlihat adalah tidak ada ekspresi berarti yang tampil di wajahnya Pak FS ini. Itu satu, artinya apa? Tidak ada sebuah emosi besar yang dia pegang, apakah itu emosi sedih, takut, atau marah di hari sebelumnya. Nah, menariknya adalah ini sidang yang besar untuk nasibnya juga yang di kepolisian gimana, terus kemudian ini menjadi perhatian seantero negeri, plus bahasa tubuhnya yang dia menyender di bangkunya. Namun, ketika kita bicara kemarin, kita sidang pembacaan untuk putusannya, sangat terlihat kan ini beda bumi dan langit. Tarikan wajahnya itu tegang, di mana ketika berjalan di depan dan ketika kembali dari menghadapi para pimpinan sidang itu dia bibirnya gak mengatup seperti ini. Nah, itu tuh penanda biasanya menahan emosi besar, menahan sebuah emosi yang biasanya kalau nggak marah, kemudian sedih atau bahagia. Nah, untuk sekarang asumsinya kita hilangkan, kita coret bahagia. Berarti kalau nggak marah, sedih di hari ini. Nah, ini kayak bumi dan langit. Sementara yang sebelumnya itu sangat santai, sehingga sempat menimbulkan pertanyaan di kepala saya. Ini pilihannya cuma dua nih. Kalau nggak udah rela, lillahi ta'ala, ya udah apa yang terjadi terjadilah. Atau yang kedua, masih megang kartu truf apa nih di balik ini? Kira-kira seperti itu kan. Tapi kita nggak bisa berasumsi di situ. Ya. Nah, sedangkan pada saat pembacaan berubah total. Tapi kalau untuk kegagahannya, Pak Kirdi, kita melihat apakah karena faktor seragamnya juga atau karena dia mungkin masih berasa yang sebelumnya karena dia berpangkat jenderal begitu, karena dia begitu gagah pada saat sidang kemarin? Bayangkan bahwa ini adalah katakanlah seseorang di institusi kepolisian yang sudah dilatih selama sekian puluh tahun dengan budaya disiplin, dengan budaya selalu harus tampil kuat dalam kondisi menghadapi kondisi apapun, baik dimaki-maki atasan, baik kemudian lagi sedih ada masalah keluarga tapi harus tampil tetap kuat, tegas dan tegar gitu. Itu pasti juga akan membawa ke karakternya dia, membawa ke habitnya dia. Jadi buat saya ketegaran ini tidak bisa dibaca sebagai sebuah hal yang bahwa dia nggak apa-apa. Goyang juga sebetulnya di dalam, ditandai dengan bagaimana dia nahan emosinya tadi. Tapi kalau untuk ekspresi yang berbeda dari awal dan pas dia mendengarkan keputusan itu, ekspresi yang berubah gitu termasuk normal, Pak Kirdi? Jadi gini, ekspresi yang berubah itu kan kalau dibilang normal, perubahan ekspresi manusia itu normal. Tetapi di titik yang sama, tempat duduk yang sama, kondisi yang kurang lebih sama, terjadi perubahan cukup ekstrim. Ini buat saya kan tinggal tanda petik ada sebuah pertanyaan yang muncul. Ada faktor eksternal apa yang membuat kemudian dia jadi goyah di hari pembacaan tersebut, sementara di hari sebelumnya dia terlihat santai. Itu kan ada sesuatu terjadi ini berarti yang kita sama-sama belum tahu. Apakah itu kemudian ada informasi dari luar tambahan atau ada sesuatu yang terjadi di antara para peserta sidang atau orang yang menentukan jalannya sidang. Nah, ini yang patut kita gali lebih jauh sebetulnya. Baik, tapi itu masuk ke dalam raut tekanan atau justru ya karena kepercayaan dirinya Verdi Sambo saja begitu, Pak Kirdi? Di hari sebelumnya kepercayaan dirinya iya, saya akui bahwa dia terlihat santai, sangat santai, ketika nggak muncul ekspresi. Ya. Tapi begitu hari pembacaan putusan tersebut, nggak ada santai-santainya udah. Itu kelihatan berat, sangat kelihatan. Nggak santai itu kan ada tarikan tegang ya di alis dan di samping bibir nih, di samping pipi. Tetapi ini kan bukan masalah cuman tegang aja, sudah nahan emosi yang saya katakan tadi, udah ada seperti gitu.
Baik, lalu ketika saat minta maaf, kalau Pak Kirdi melihat bagaimana ketika Ferdy Sambo menyampaikan permintaan maaf di depan, pada saat sidang itu, ekspresi apa yang dilihat? Apakah tulus meminta maafnya, ataukah memang hanya formalitas begitu? Seperti apa Pak Kirdi melihat? Oke, kalau ditanya apakah tulus apa enggak, itu domainnya atau ranahnya Tuhan sebetulnya yang bisa tahu tulus enggak ada seorang. Namun. Tidak tampaknya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang menyesal atau regret, itu gabungan dari dua subtle emotion, dua emosi dasar yang sedih dan takut, gitu loh. Ya, gabungan. Nah, dan dua emosi itu nggak muncul ketika pembacaan permintaan maaf yang tersebut. Ya, permintaan maaf atas apa yang dia lakukan dan beberapa istilahnya kejadian yang terjadi kepada institusi, kan disebut tuh Pati, Pamen, Pama, dan semua katakanlah anggota instansi kepolisian, kan gitu ya. Nah, tidak tampilnya emosi hadirnya garis-garis takut dan sedih itu sekali lagi diartikan di video tersebut. Bisa jadi saya nggak lihat gitu ya, tapi di video tersebut nggak ada penyesalan. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Kirdi telah membahasnya bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat sore Pak Kirdi. Sore.